Nah, kamu nggak mau ngambil nggak tuh sabuknya? Siap, kapanpun lah. Kalau jadi fighter tuh kayak sulit deh. Kenapa? Dapet cewek tuh kayak... Kenapa susah? Apa ya, kayak dedikasi waktu sih. Dedikasi waktunya yang kayak susah buat kebagi sih. Kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini kita nggak akan main bola, tidak juga main nembak, tidak juga apa lagi ya, tidak nge-gym juga, tapi kali ini kita mau baku belah, baku belah. Nih, kebetulan saya lagi ada di Sasana Andika Mamesa, namanya baku belah, baru aja grand opening nih. Langsung aja kita dalam, yuk ikuti saya. Kita nanti ngobrol-ngobrol sama dia juga, yuk. Permisi, nah ini dia nih. Jadi kalau kalian suka nonton atau kalian pencinta MMA, suka nonton One Pride, pasti kalian kenal dia. Halo, apa kabar? Waduh, nih gym baru nih, Sasana baru nih di sini. Jadi pengen mau nyoba, gimana aktivitasnya? Thank you udah mau datang sih ke sini. Oke. Sebelum latihan atau saling baku belah, nggak baku belah sih, kita saling bersatu. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Langsung dari yuk. Boleh nggak aku masuk ke dalam nih ngobrol-ngobrol? Langsung, silakan. Ini dia nih sasananya, enak banget loh sasananya. Kalian harus datang ke sini cobain tuh. Bagus banget, mewah banget, top. Di pusat jantung kota, pusat daerah-daerah premium lah, ini daerah Wijaya, Panglima Polim. Daerah Panglima Polim, Jakarta Selatan, deket banget dari Panglima Polim, terus ke lurus, belokan ke kiri pertama, ikutin jalan udah ada ketemu sama ini. Gampang banget. Bisa di Google baku belah juga. Ada di Google juga. Nah, ngobrol-ngobrol dulu dong. Yuk, udah kangen banget nih, lama pernah ketemu nih sama si Ami. Iya, gimana? udah lama banget ya, Kare. Gimana kabarnya? Terakhir kapan sih ya? Terakhir di Sports itu One ya? Iya, Sport One gitu kan. Terakhir. Boleh disebut nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Boleh sebut. Jadi M ini seorang fighter dari kelas welter MMA, welterweight, luar biasa. Itu gimana nih? Bakal balik tanding lagi nggak nih? Kemarin kan Bang Theo kalah tuh sempat. Jadi apakah pengen ngerebut sabuknya yang diambil dari Bang Theo itu atau gimana nih? Ada nggak cita-citanya atau gimana? Ya kalau ada kesempatan ya pastilah. Ada kesempatan? Pastilah. Lagian ngapain juga kayak selama ini udah tanding-tanding terus nggak mau ngincer sabuk kan. Nah iya kan buang-buang waktu juga kan. Udah investasi waktu banyak di situ. Begitu. Iya maksudnya kalau dari awal kan emang targetnya pengen sabuk. Iya. Harus bisa. Aku yakin bisa. Semangat, jangan lemes dong. Kan sakit ya? Enggak, selalu lemes kalau aku. Dia selalu lemes, akunya selalu ceria gitu. Dianya lemes, flat aja. Jadi kalau intonasinya di sini dia gini aja. Dia terlalu cool jadi cowok. Ini apa sih? Stuck. Bukan stuck cool, dia cool dia sebagai cowok. Ini kalau cewek-cewek pasti demen nih yang kayak gitu, tiba-tiba kayak gini nih. Kayak aduh, ini cool banget nih. Terus tapi sulit sih kalau jadi fighter tuh kayak sulit deh. Kenapa? Dapet cewek tuh kayak lebih susah lah. Kenapa susah? Apa ya, kayak dedikasi waktu sih. Dedikasi waktunya yang kayak susah buat kebagi sih. Kenapa gitu? Ya karena kayak fighter tuh kayak gimana ya, pekerjaannya tuh ngelebihin waktu profesional kalau menurut aku sih. Enggak sih, kan kalau fighter kan nggak punya waktu 9 to 5 kan. Tapi kan gimana ya? Ya dedikasi waktunya kayak sebenarnya kita lebih dari 9 to 5 sih seharusnya ya. Lebih dari 9 to 5. Tapi nggak terlalu gimana ya, maksudku nggak tahu ya, ini aku kan nggak pernah menjalin hubungan sama seorang fighter gitu kan. Cuman beberapa teman yang fighter kayaknya baik-baik aja gitu, santai-santai aja gitu, kayak iya sih. Kok Ahong aku lihat dia fleksibel aja, ya, Bang Theo fleksibel aja. Kalau Theo sama Ahong kan udah nikah kan mereka, udah settle lah hidupnya. Jadi memang
Apa-apa? Maksudnya kalau biasanya kalau dalam hubungan asmara itu apa yang membuat seorang fighter tuh kayak, aduh nggak bisa nih, waktunya gini-gini. Apa karena banyakan terlalu demand dari pasangan kah? Waktunya sih, kayak misalnya kayak aku tuh bangun nih, saya bangun langsung siapin baju, pakaian, mandi, pergi ke gym, pulang udah capek, udah terlalu capek. Tapi kalau ketemu sama pasangan yang demen nge-gym juga, kan klop dong. Tetap sih intensinya tetap beda kan. Kalau orang yang sekedar olahraga dan orang yang benar-benar fight itu kan beda intensinya. The intense ketika mereka latihan tuh nggak bisa disamain. Oh iya, dia nggak akan main, tapi setidaknya bisa ngikut dong. Ngikut itu pun kalau aku sih nggak gitu suka kayak ada pacar misalnya aku lagi latihan kurang. Nggak suka ya, lebih suka tuh kayak benar-benar emang fokus di situ kayak gitu. Iya. Jadi agak-agak mengganggu juga nanti ya. Pengennya sih nggak pengen bilang ganggu ya, karena terlalu kayak kesannya kasar banget, ngeganggu Iya, ngeganggu konsentrasi gitu. Tapi mungkin emang kayak aku emang tipe fighter yang kayak misalnya aku ke TV mau tanding nih di One Pride, itu tuh pas di hotel tuh aku selalu sendirian rata-rata sebagian waktu itu kayak kan ada pendamping biasa ada pendamping semua. Kalau aku sendirian. Jadi biasanya pendampingnya itu datang tuh, cornerman-nya tuh hari H baru datang, baru mereka nemenin kayak gitu. Tapi kalau selama karantinanya sih emang nggak pernah. Jadi emang lebih suka menyendiri. Iya, sebenarnya sih begitu sih. Jadi kayak gimana ya? Tapi sendiri tuh nggak enak loh, Em. Ini kenapa jadi ngebahas masalah pribadi ya? Karena kebiasaan kali ya, jadi enak gitu. Jadi enak karena mungkin justru aku kan kayak lamanya lebih, maksudnya kayak kebiasaan sendiri dari kecil, anak tunggal juga kayak gitulah. Jadi kayak enjoy waktu sendiri tuh sangat ini gitu karena memang anak tunggal jadi udah terbiasa sendiri. Jadi bisa kayak juga udah nggak perlu lagi. Bukan nggak perlu sih, tapi maksudnya nggak. Kayak udah biasa gitu. Iya benar. Nggak, aku pun sebenarnya gitu. Kadang-kadang kalau kayak punya pasangan, aku nggak mau cari pasangan yang ribet gitu kan, yang kayak harus video call terus, harus teleponan terus. Nggak perlu gitu, nggak harus setiap hari gitu. Kayak keep in touch aja lah, kayak WhatsApp aja, kayak kamu lagi ngapain, udah hari ini aku mau gini. At least udah ngasih tahu schedule aku tuh cukup, nggak perlu kayak sama siapa ngapain, males. No wonder juga aku masih kayak aduh sendiri aja dulu deh, karena aku tuh begitu melek langsung mikirku tuh kerja gitu. Gimana caranya cari dapat cuan, kalau kamu kan gimana caranya biar bisa tetap fit gitu kan. Aku juga tetap fit sih, kayak jadi kayak kalau nggak kerja paling mikirin gimana cara dapat duit lagi. Abis ini begitu ada waktu senggang pasti aku manfaatkan untuk olahraga. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak lebih kalau tanya sama orang kenapa kamu jomblo gitu. Jadi kayak mikirnya bukan pengen punya pasangan. Nggak ada manusia di dunia ini kayaknya yang pengen sendiri, benar nggak sih? Iya. Kalau pada waktunya, maksudnya segala sesuatu kan enak pada waktunya lah. Kayak maksudnya kalau emang waktunya pas ya pas kayak gitu. Jadi aku pernah tuh ketemu sama, ini jadi ngomongin ini. Jadi aku pernah ketemu sama seorang perempuan. Dia udah cukup umur 40-an sekian, cantik, mapan gitu kan. Terus aku ketemu sama dia ngomong gini, kamu umur berapa? Aku bilang, aku sekarang 30 gitu kan. Terus dia bilang, usahain deh menikah. Kenapa emang? Kan bilang, kamu punya pacar nggak gitu kan? Nggak pengen menikah, nanti deh lagi ngejar cita-cita, lagi banyak harus aku pengen beli ini, pengen beli itu, gitu kan. Nantilah kalau udah rampung semua baru, usahain deh, jangan sampai nggak nikah. Yang kayak aku umur segini baru menyesal nggak nikah, karena sendiri tuh nggak enak, gitu. Pas udah tua baru susah nyari pasangan. Terus aku kayak, oh iya juga ya, bener ya, gitu kan, kayak terlalu ini. Akhirnya aku mikir juga. Jadi dulu aku bener kayak cuek sama cowok, kayak cuman ya goda-godain, habis itu nggak mau lanjut gitu, cuman kayak hai ya gitu-gitu. Terus habis itu pas cowoknya bersambut, akunya kayak kayaknya jangan dulu deh gitu kan, mundur. Jadi kayak ghosting kayak kalau sekarang ya, ghosting iya. Kalau sekarang ghosting gitu. Jadi kayak bukan karena aku nggak suka sama orangnya, lebih kayak nanti kalau misalnya sama dia, sama kayak ketakutan kamu, nanti kalau sama dia takutnya nanti harus telepon dia setiap saat. Dan aku tuh kalau udah ribet paling malas diteleponin gitu kan. Paling males, paling kesel gitu, emosi kadang-kadang malu sendiri. Aduh ngapain sih telepon mulu gitu kan. Kalau dia yang pengertian bagus, cocok. Tapi rata-rata cowok-cowok Indo itu kan maunya ngekang, nanya-nanya terus. Gitu ya? Kamu di mana?
kirim foto apa lagi ngapain. Curhat nih, curhat apa gimana? Video call, ya begitulah kira-kira adanya. Nah gitu. Kalau misal ini ada persiapan nggak nanti? Kalau tiba-tiba nih dipanggil nih. Persiapan untuk sih balik always ready ke Octagon. sih. Selalu siap sih. Selalu ready. Selalu siap. Kan permasalahan tuh cuma di berat badan sih. Tapi kalau latihan kayak nggak pernah putus deh. Mau ada COVID atau apapun nggak pernah putus. Tapi aku lebih suka badan kamu kayak gini. Lebih happy sih. Tipe-tipe aku udah kayak gini sekel badan kayak gini. Ini yang paling utama happy lah. Iya, kalau setiap nurunin berat kan ke 77 tuh kayak happy-nya yang hilang. Iya. Kemarin jadi gitu kurus nggak happy kayak capek gitu. banget mukanya. Iya, tapi namanya ya itulah yang maksudnya profesional ya. Jadi ya sebisa mungkin harus ngikutin peraturan yang ada lah. Betul. Ini kan sabuk tadi kemarin kan Bang Teo kalah tuh. Sabuknya diambil nih sama si Winry Partai 5. Nah, kamu nggak mau ambil nggak tuh sabuknya? Bisa nggak tuh? Kan saya peringkat 1 nih, tinggal nunggu panggilan. Iya, kamu kan peringkat 1 Iya, tinggal nunggu panggilan. Habis gimana kayak gitu? Ada nggak sinyalnya bakal dipanggil? Sampai sekarang belum ada omongan apa-apa sih. Belum ada. Tapi kamu pernah nggak buka omongan itu kayak bakal dipanggil nggak aku nih? Enggak sih, nunggu aja. Kayak maksudnya ya udah dipanggil. Enggak. Aku lagi ngurus gym kan sekarang. Lagi fokus ya itu, nyari duit dulu. Nanti kalau emang dikasih Tuhan jodoh ya udah kayak gitu kan, lebih ke fokus ke situ aja. Lagian dia jodoh di depan mata masih aja lirik-lirik lain-lain. Aduh, ya, ini kan bukan maksudnya depan mata ini dijarahkan nih. Dia yang nonton ya. Gitu, aduh gimana nih Andika nih, aduh jodoh banyak perempuan yang suka sama dianya yang kayak memutuskan untuk Enggak juga, emang lagi ini aja sih, emang bikin bisnis sih soalnya kayak gitulah kayak. Cowok emang kayak gitu ya, jadi kalau fokus sama bisnis. Enggak juga sih, beda-beda tipe orang kali ya. Iya, tapi rata-rata ketemu cowok itu kayak gitu, jadi kalau dia lagi sibuk sama bisnisnya, wah ceweknya tuh dianggurin. Nah iya kan, makanya kan kayak gimana ya, kayak kalau aku tuh kayak susah ngebagi gitu loh. Emang aku kenal pribadi kayak maksudnya susah misalnya lagi fokus ke satu nih, kesian nanti pasti ada yang dikorbanin gitu. Jadi ya udah. Nggak apa-apa kok nggak dikorbanin. Aku tungguin kamu sampai kamu bisa. Canda. Iya. Sans. Kalau dari One Pride-nya sendiri ada nggak sinyal-sinyal bakal kamu dipanggil? Kan kalau dilihat dari urutannya ini nggak ada lagi nih mau tanding. Berarti harus kamu dong. Iya. Apa kamu mau makanya, cuman kan lewat dulu? Kalau Ahong kan udah di bawah banget nih. Waduh, parah banget itu. Gimana dong? Masa mau ke bawah dulu terus? Emang. Makanya kan kemarin kan hari kemarin sama hari ya gimana ya, kita kan udah berganti hari gitu ya. Maksudnya dulu kan ya tertarik ketemu Ahong kan, cuman ya berhubung udah banyak yang terjadi ya udah nggak tertarik. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau kemarin kan Ahong menarik banget buat kamu kan. Kalau sekarang kan udah banget tuh untuk mendongkrak popularitas aja sih. Tanpa begitu kamu udah populer. Enggak, masih followers masih segitu-segitu aja. Nggak pernah, yang penting kan udah centang biru. Iya. Begituan sih. Udah checklist biru gitu, udah verify gitu. Iya, itu tiba-tiba aja sih, kayak nggak tahu tiba-tiba pertama kali daftar artinya langsung. Kamu populer. Ya, aku aja nggak populer loh, aku nggak populer. Tapi kan followers jauh lebih banyak sama inilah. Likes banyak banget tuh kayaknya kalau foto-foto ini. Tapi nggak ngaruh tuh katanya. Dan terus gimana? Jadi gimana nih? Jadi berarti nanti siap nih lawan Winry ini? Siap lah, siap. Nunggu panggilan aja. Kan kayak nggak semangat gitu? Bukan, emang kan aku flat aja gitu loh. Kayak maksudnya ya siap, habis nggak perlu kayak di hype gitu. Kayak emang ya udah kalau mau tanding kayak gitulah, emang kayak mandop kerjaan juga tanding kan. Gitu aja sih, soalnya kan gimana ya, kayak aku juga bingung sih kayak harus berlaku kayak gimana gitu. Kayak maksudnya kalau aku nge-hype fightnya kayak nantangin orang nanti salah, terus kayak komen nanti salah kayak gitu. Jadi aku apa adanya aja dah. Oke. Nah jadi kalau misalkan buat teman-teman yang kayak bingung ini, Andika tuh awal karirnya dari mana? Ayo ceritain karirnya mulai dari One Pride gitu. Dari apa? MMA terus ke One Pride gitu. Wah, MMA tuh tahun 2000 pertama tanding tuh 2008 atau 2009 gitu kalau nggak salah. Cuma masih underground fight gitulah yang kayak bener-bener. Itu tuh ada kan aku lihat. Masih belum pakai oktagon, masih orang ngelilingin bikin ring gitu, terus pukul-pukulan di tengah kayak gitu-gitu aja.
Jadi asalnya sih masih dari komunitas dulu. Komunitas, makanya rata-rata kan orang-orang One Pride, tim-tim One Pride yang fight di One Pride, pengurusnya saya kan kenal semua. Karena kan kita kan teman komunitas lama semua gitu. Dulu kan sukanya gara-gara ngefans sama namanya lagi Chris John, iya di tinju sih aku kan ngefans sama dia kan, ngefans banget kan. Baru sebenarnya kalau masuk ke industri ini kecemplung sih, kayak emang jalannya aja sih. Nggak kecemplung lah, emang jalannya yang dikasih. Kamu milih sendiri dong, iya, nggak kecemplung. Tapi kan? Dan ada jalannya lah. For your information, dia dulu bukan berangkat dari atlet loh. Dulu seorang apa namanya? IT sih dulu aku kan pekerja, ya IT dia gini ini kalau setahu nggak tahu ya, mungkin ada juga yang lain ya. Dia adalah seorang fighter yang mempunyai pendidikan yang cukup tinggi sampai kelas 2 gitu kan. Tapi disia-siain pendidikannya malah jadi seorang atlet gitu. Coba tuh gimana ceritanya tuh? Sebenarnya kalau dibilang sia-sia enggak sih, soalnya kayak kan saya ngelihat saya ngelihat ini sebagai industri besar gitu loh. Maksudnya ada sudut pandang kacamata yang lain gitu dari segi bisnis, ada dari segi industri kan? Gitu. Jadi saya bisa ngelihat dari berbagai sudut gitulah. Jadi sebenarnya sih puji Tuhan dikasih jalan dari merangkak dari paling bawah ya. Jadi ngerasain jadi atlet, ngerasain jadi manajer, ngerasain jadi pelatih, ngerasain maksudnya juga jadi orang office-nya di industri ini kayak begitu. Maksudnya udah ngerasain semua gitu. Jadi nyobain, jadi saya bisa empati banget sama industri ini gitu. Dan udah ditempa sama seiring perjalanan waktu juga kan, kayak udah nyaris 5 tahun di industri ini gitu, ngerasain susahnya berdarah bareng di sini. Jadi emang karir yang nggak ada jenjangnya, tapi bersyukur bisa ngerasain keseluruhannya gitulah. Oke. Terus next step-nya nih aku pengen nanya deh, ini kan tulisannya baku belah. Baku belah itu ada filosofinya nggak? Sebenarnya ada sih, kayak yang pertama tuh kayak intinya baku belah tuh kalau bahasa Inggrisnya tuh slugfest. Slugfest tuh baku hantam, baku tumbuk, baku cabut. Tuh kayak ngambil begitu. bahasa dari orang timur ya? Karena saya banyak temen orang-orang timur, jadi banyak bergaul. Dan kamu juga orang timur? Iya, saya juga orang timur. Jadi saya ngelihat bahwa kultur Indonesia Timur nih kurang diangkat, tapi padahal menarik sangat gitu. Kayak maksud orang-orang kulit hitam nih kan menarik gitu loh. Kayak maksudnya dari tata bahasanya, dari semua gitu. Dan baku belah tuh sebenarnya secara filosofis tuh kayak puncak tertinggi dari sebuah entertainment fight gitu. Jadi ketika kita nonton fight itu yang paling kita tunggu, baku belah. Jadi kayak ketika dimana dua orang fighter tuh kayak udah siap nyawa nih, kita saling cabut nyawa kayak gitulah. Ya udah akhirnya itu puncak momen paling menarik, entertainment paling menarik lah. Oke. Jadi filosofinya itu ini awalnya kenapa memilih kata baku belah gitu? Kenapa nggak baku tumbuk, baku hantam? Kenapa nggak awalnya itu kenapa milih kata ini gitu? Karena catchy menarik sih. Ini katanya tuh benar-benar menarik sih. Karena catchy juga sih, pas kedengeran kayak plek gitu di kepala, langsung teng gitu, kayak wah iya baku belah gitu. Ya kalau dulu sih sebenarnya sejarahnya dulu saya sering main sama Theo, terus habis itu ada teman di Bandung namanya Damar, terus ada teman di Jakarta namanya Riko, kita sering janjian, terus saya sering bilang baku belah yuk gitu. Jadi baku belah yuk, pukul-pukulan gitu. Soalnya jadi istilahnya itu biasanya kita habis pukul-pukulan mabuk gitu-gitu. Jadi mainnya emang kayak gitu kan. Jadi cuma sparring terus mabuk kayak gitu. Jadi janjiannya awalnya tadi komunitas itu, tapi ternyata nggak jalan, ya udah saya buat jadi brand sendiri. Jadi brand sendiri, malah kan lebih besar, udah punya sasaran sendiri. Ya masih bertumbuh lah. Masih mudah-mudahan sih lebih besar, karena tempatnya tempat premium banget. Ini tuh kalau benar-benar di tempat-tempat di tengah-tengah anak gaul Jakarta gitu. Jadi kalau kalian tinggal di Jakarta, daerah Senopati sini, kalian bisa datang banget di sini gitu kan. Jadi Panglima Polim deket banget, Panglima Polim. Dan di sini terima semua budaya sih, dari Ambon dan yang Jakarta Selatan juga bahasanya campur-campur juga, silakan ke sini. Udah berapa lama? Ini hari kan, ini sih harusnya sih sebulan ya. Pokoknya dalam minggu ini kita baru buka sebulan. Jadi pas PSBB. Gimana feedback PPKM dari teman-teman komunitas? Bagaimana feedback dari komunitas dan teman-teman? Feedback sih, puji Tuhan sih semua suka ya. Kayak maksudnya semua yang masuk sini sih kayak
experience-nya dapet gitu lah. Kayak kita kan belajar tinju di sini kan belajar istilahnya. Kita belajar tinju bareng semuanya di sini. Oke. Ya udah kalau gitu aku pengen ini deh, pengen coba nyobain, latihan. pengen tanding pengen tanding lagi, pengen latihan. Aduh, pengen tanding sama emang ada sekali ditabrak langsung pingsan aku. Pengen nyobain, kan udah lama nih nggak latihan sama kamu, Ayo. ya kan? Terakhir kapan tuh? Kapan terakhir di KFG ya, di Kemang Iya, Fight di Gym Kemang kan. Sekarang Kita aku pengen liputan. nyobain sasana barunya M yang bagus, ini lebih bagus sih, lebih mewah, Ntar lebih kita prestis. latihan bareng deh. Kita ada pelatihnya terus kita latihan Oke, bareng. siap. Ini juga bisa ngopi-ngopi loh di situ tuh. Jadi kayak banyak Iya, tempatnya keren banget deh. Jadi di Harus sini coba. tuh emang kita, maksudnya kunci utamanya kita semua sama-sama suka tinju lah. Jadi di tinju tuh kita punya level of involvement-nya bisa kita atur sendiri. Jadi ada yang misalnya emang datang ke sini cuma buat olahraga silakan, ada yang datang ke sini buat bergaul juga silakan. Terus ada yang datang ke sini emang pengen jadi atlet bisa. Kayak gitu. Jadi kita beginner friendly banget dan community friendly banget. Jadi kayak kita di sini emang kalau misalnya cuma suka tinju terus mau nonton tinju di sini silakan. Oke. Jadi itu mungkin ya yang membedakan dengan sasana-sasana Muay Thai lainnya gitu ya. Sasana-sasana tinju lainnya gitu. Iya. Atau ada pembeda lain kah dengan sasana-sasana lain? Apa yang membedakan gitu? Sebenarnya nggak ada sih, kita nggak ada bedanya, maksudnya sama sasana lain ya. Tapi kalau aku ngelihat sih, aku beberapa kali ngunjungin sasana-sasana tinju boxing gitu, ini tuh kayak lebih wow gitu, prestis, kayak ada tempat ngopinya juga sekalian gitu. Ya. Mungkin iya kalau skillnya kayak lebih bangun naik komunitas di skill, gitu iya. kan. Cuman sebenarnya kalau sesama sasana tinju kan kita masih temenan semua kan kayak gitu, apalagi di industri ini kita masih susah bareng lah istilahnya kayak gitu. Saya selalu bilang gitu. Jadi kayak kalau sesama komunitas tuh kita saling support lah. Jadi kapan kamu siap? Siap, kapanpun lah. Born ready kan. Katanya tadi belum siap, sekarang udah dibilang kapanpun. Kapanpun sih. Kapanpun. Udah siap? Udah Ya, siap. udah, yuk. Siap apaan ini? Siap Latihan kan? Oh, latihan. Oh ya udah, yuk. Nah, aku udah ganti baju. Saatnya untuk mana tuh? Yang macam-macam sama kemarin. Hah?